Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau kita berbicara masalah adab dalam menuntut ilmu, ada kutipan dari perkataan seorang ulama yang sangat masyhur. Beliau berkata, "Ta'allamal adab qabla an tata'allamal ilm." Pelajarilah adab sebelum menjalani suatu ilmu. Dari pesan tersebut ada beberapa hal yang harus kita ambil ibrohnya. Yang pertama, di dalam menuntut ilmu kita harus berniat lillahi ta'ala. Saat kita hendak menuntut ilmu, niat utama yang kita harus lakukan adalah niat murni karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana di antara firman-Nya yang tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Kemudian adab dalam menuntut ilmu yang kedua adalah selalu berdoa di dalam menuntut ilmu. Berdoa dalam hal ini sesuatu yang memang sangat dianjurkan dan sangat penting dalam segala hal, sehingga apa yang kita lakukan senantiasa ditolong dan dibantu oleh Allah, terutama di dalam menuntut ilmu ini. Yang kemudian berikutnya, adab dalam menuntut ilmu adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tuntutlah ilmu seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah SAW bersabda, "Dua orang yang rakus tidak akan pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian yang keempat, adab di dalam menuntut ilmu adalah menjauhi maksiat. Bagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Seseorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali berbuat maksiat, maka ditambahkan dalam kehitaman tersebut hingga menutupi hatinya." Itulah yang diistilahkan ar-ran yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka
Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan penuh berkah, maka harus menjauhkan diri dari maksiat selama kita melakukan menuntut ilmu. Yang kelima, di dalam adab menuntut ilmu adalah yang tak kalah pentingnya adalah tidak boleh sombong. Jika ingin mendapat ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita harus tetap rendah hati dengan jangan sampai merasa sombong ketika kita sudah merasa dengan ilmu yang kita miliki. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Imam Al-Mujahid. La tata'allamal ilmu mustahiun wala mustahbirun. Dua orang yang tidak belajar ilmu itu adalah orang yang pemalu dan orang yang sombong. Yang terakhir di dalam adab menuntut ilmu adalah menyimak guru saat menuntut ilmu. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat. Menyimak guru atau seseorang yang sedang menjelaskan ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis itu adalah sesuatu yang akan mendatangkan rahmat. Nah, mulai sekarang kita usahakan untuk fokus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tetap semangat menuntut ilmu di mana saja, kapanpun saja. Tak hanya di bangku sekolah atau di bangku perkuliahan saja. Namun yang harus kita iringi dengan menuntut ilmu adalah senantiasa terus bersemangat. Barangkali itu saja yang disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Billahi bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.